Halo teman-teman semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Semoga kalian yang lagi dengerin podcast ini dimanapun kalian berada sehat-sehat terus ya. Nah, hari ini gue bakal bikin podcast. Sebenarnya sih bukan podcast ya, lebih ke arah tugas kuliah. Mata kuliahnya itu dasar-dasar ilmu sosial, dosennya Pak Saifuddin. Oh ya, sebelum masuk ke materi yang bakal gue sampaikan nih, boleh kali ya kita kenal dulu. Nah, biar kalian tahu nih sama gue. Kenalin nama gue Nur Ali Firdaus Gamal. Gue biasanya dipanggil Gamal. Nah, umur gue tuh 18 tahun guys. Gue zodiak gue Aries. Sebenarnya gue nggak percaya banget sih sama yang namanya zodiak. Kecuali kalau misalnya hal itu tuh relate sama diri gue gitu. Nggak bercanda-bercanda. Gue mahasiswa baru Universitas Negeri Jakarta Fakultas Ilmu Sosial Prodi Pendidikan Sosial lagi. Nah, kurang lebih gitu sih perkenalan singkat dari gue. Kalau gitu langsung masuk aja kali ya ke pembahasannya. Oh iya, sebelum masuk ke pembahasannya tuh, boleh kali siapin kopi dulu biar kayak pas saya dulu nih. Ini kopi gue nih, mana kopi kalian? Nah, sebelum kalian nonton ini wajib kalian minum kopi dulu guys, biar kalian sama kayak gue nih, sama-sama minum kopi. Nah, kalau udah, langsung aja masuk ke pembahasannya, yaitu tentang pentingnya ilmu sosial dalam masalah kemasyarakatan. Auguste Comte. Oke, pertama, apa sih ilmu sosial itu dan apa sih tujuan dari ilmu sosial itu? Nah, kalau menurut gua, ilmu sosial itu adalah disiplin yang mempelajari interaksi manusia dalam masyarakat dan berusaha memahami berbagai fenomena sosial yang terjadi. Nah, ilmu sosial ini tuh mencakup berbagai cabang guys, kayak sosiologi, antropologi, psikologi, dan ekonomi. Sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, dan politik. Nah, di setiap cabang itu memiliki fokus dan metode penelitian yang berbeda-beda. Tapi tujuannya tuh sama untuk memahami perilaku manusia dalam konteks sosial. Kayak misalnya nih, sosiologi nih, mempelajari struktur masyarakat dan interaksi antar individu. Nah, sedangkan ekonomi kayak berfokus pada produksi, distribusi, dan konsumsi barang-barang serta jasa. Nah, jadi itu maksudnya tuh setiap berbeda apa cabang-cabangnya itu berbeda tetapi memiliki tujuan yang sama teman-teman. Nah, buat yang antropologi, psikologi, dan ilmu politik itu kalian bisa cari penjelasannya sendiri di internet guys. Selanjutnya setelah gue jelasin apa namanya pengertian ilmu sosial, nah di sini gue bakal ngasih beberapa tujuan-tujuan dari ilmu sosial itu sendiri menurut gue ya. Nah, yang pertama itu ada memahami kenyataan sosial. Di sini tuh ilmu sosial bertujuan untuk membantu individu memahami kenyataan-kenyataan sosial yang ada di masyarakat, kayak kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan. Nah, di Indonesia itu banyak banget kan, kayak contoh-contoh tersebut. Jadi maksudnya di sini tuh adalah untuk individu-individu memahami kenyataan yang terjadi di masyarakat agar mereka tahu nih bahwasannya tuh banyak sekali masalah-masalah yang ada di masyarakat. Nah, yang kedua, meningkatkan kesadaran. Nah, salah satu tujuan penting dari ilmu sosial yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat terkait isu-isu yang terjadi di sekitar mereka. Nah, dalam adanya kesadaran ini diharapkan tuh masyarakat dapat lebih peka atau aware dalam di apa lingkungan sekitar dirinya lah gitu dan ikut juga berpartisipasi dalam upaya penyelesaiannya. Nah, yang ketiga memberikan rekomendasi solusi. Ilmu sosial tuh nggak menggambarkan masalah-masalahnya aja, tapi memberikan solusi-solusi atas masalah yang terjadi. Nah, contohnya dalam penelitian tuh sosiolog dapat memberikan masukan tentang kebijakan publik yang lebih efektif dalam menangani isu-isu seperti kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain. Nah, yang keempat, yang terakhir nih, mendorong pemikiran kritis. Dengan kemampuan ini tuh, orang dapat menganalisis situasi sosial secara objektif dan mempertimbangkan berbagai perspektif sebelum mengambil keputusan. Jadi tuh di sini manusia tuh sebelum nggak cepat-cepat buat ngambil keputusan gitu. Jadi manusia apa berpikir menganalisis dulu, terus mempertimbangkan dulu dari berbagai perspektif baru mengambil keputusan. Nah, setelah gue jelasin tentang pengertian ilmu sosial dan tujuan-tujuan ilmu sosial, dan di sini tuh masuk ke Auguste Comte. Yang belum tahu Auguste Comte itu siapa? Auguste Comte itu
filsuf asal Prancis yang lahir pada tanggal 19 Januari 1798. Nah, dia dikenal sebagai bapak sosiologi dan penganjur positivisme. Pemikiran Comte ini muncul pada abad ke-19, guys. Sebuah periode yang ditandai oleh perubahan sosial dan politik yang signifikan dan termasuk juga revolusi Prancis. Nah, pemikiran Comte ini tuh sangat memengaruhi, pokoknya dia sangat memiliki pengaruh yang sangat besar lah pada perkembangan ilmu sosial, terutama dalam pendekatan empiris dan ilmiah terhadap studi masyarakat. Nah, padahal tuh eh, beberapa idenya tuh dikritik, bahkan diabaikan guys. Namun pengaruhnya tuh masih aja terasa sampai saat ini dalam cara kita mendekati studi masyarakat dan dunia alam. Oleh karena itu, pemikiran konkret itu tidak hanya penting dalam konteks sejarah, tapi juga relevan dalam memahami bagaimana ilmu sosial dapat digunakan untuk mengatasi masalah-masalah yang di masalah-masalah masalah-masalah yang terjadi di masyarakat hingga saat ini. Gitu. Nah, sebenarnya ya tadi kan gue udah apa ya nyinggung ngomong terus nih tentang masalah-masalah sosial. Nah, apa sih masalah sosial itu? Nah, menurut yang gue baca ya, ini menurut Sutomo nih, masalah sosial itu adalah suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat. Nah, terus satu lagi menurut Vincent Parillo, masalah sosial itu adalah masalah yang bertahan untuk suatu periode waktu tertentu. Nah, jadi masalah sosial ini merupakan kondisi yang kompleks dan beragam, bisa muncul dari interaksi antar individu atau antar kelompok dalam masyarakat. Definisi yang telah saya jelaskan tadi, yang gue udah jelasin tadi nih, menunjukkan nih bahwa masalah sosial itu berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat tersebut. Jadi, misalnya masalah sosial itu tuh dari keluarga dong nih. Nah, itu bahkan tuh bisa melebar ke lingkungan sekitarnya gitu. Jadi paham akan definisi ini tuh penting guys buat mengidentifikasi dan menemukan solusi atas masalah-masalah yang terjadi. Nah, setelah kalian tahu definisi dari masalah sosial tadi, nah gue bakal kasih contoh-contoh nih masalah-masalah sosial yang ada di lingkungan sekitaran kita. Pertama itu kemiskinan. Apa sih itu kemiskinan? Kemiskinan adalah di mana suatu kelompok atau individu tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar seperti kayak makanan, tempat tinggal, atau pendidikan. Nah, yang kedua pengangguran, yaitu situasi di mana individu tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Nah, pengangguran ini tuh juga bisa meningkatkan kemiskinan karena kan mereka tidak menghasilkan apa-apa, mereka hanya diam dan mana scroll-scroll TikTok, tiduran, gitu-gitulah. Pokoknya kalian tahu lah pengangguran lah. Nah, yang ketiga, kesenjangan sosial. Itu perbedaan antar kelompok masyarakat, baik ekonomi dan akses sumber daya. Kayak misalnya di desa dan kota, nah kan kelihatan tuh perbedaannya antara desa dan kota ya. Kayak di kota tuh bangunannya tinggi-tinggi, di desa tuh yang tinggi-tinggi banget, terus banyak sawah gitu. Nah, sebenarnya tuh masih banyak lagi nih masalah-masalah sosial yang ada di sekitar kita. Jadi kalian bisa ngeliat aja langsung ke lingkungan-lingkungan daerah kalian gitu. Nah, Agustin Comte ini kan sebagai bapak sosiologi ya. Nah, dia tuh memiliki pandangan yang mendalam tentang pentingnya ilmu sosial dalam kajian masalah kemasyarakatan. Comte ini menjadikan seharusnya sosiologi terdiri dari dua bagian utama nih. Pertama, statistik sosial dan yang kedua dinamika sosial. Yang pertama, teori dinamika sosial nih. Dinamika sosial adalah studi sejarah yang menghilangkan filsafat spekulatif dari sejarah itu sendiri. Dalam bagian dinamika sosial, lahirlah teori yang dikenal dengan teori The Law of Three Stage atau hukum tiga tahap. Hukum tiga tahap atau teori perkembangan itu ada tiga kan pastinya ya. Ada tahap teologis, tahap metafisik, terus yang terakhir ada tahap positif. Yang bakal gue jelasin tuh yang tahap teologis nih. Pada tahap ini tuh masyarakat memahami fenomena sosial dan alam melalui kepercayaan religius. Kejadian-kejadian di dunia dianggap sebagai hasil dari kehendak Tuhan atau kekuatan supranatural. Nah, contohnya tuh ada di misalnya ada keluarga nih. Nah, anaknya tuh sakit. Nah, dicoba periksa ke bawah ke dokter, tapi ternyata pas di dokter tuh hmm, nggak ada penyakit sama sekali atau nggak ada penyakit apapun. Biasanya tuh bakal diasumsikan bahwa penyakit itu non medis. Nah, jadi nanti pasien
si si anak ini atau si keluarga ini tuh bakal coba dibawa ke dukun atau semacamnya buat diperiksa gitu. Padahal kan udah jelas ya pas diperiksa ke dokter tuh mereka apa nggak ada pas diperiksa di dokter tuh nggak ada penyakit apa-apa. Nah, mereka tuh lebih percaya hal-hal yang seperti itu yang kayak supranatural atau semacamnya lah. Yang kedua ada di tahap metafisik. Di tahap ini tuh manusia beralih dari penjelasan berbasis keagamaan yang tadi gua dijelasin yang di tahap teologis ke yang lebih abstrak dan filosofis. Contohnya fenomena hujan nih. Fenomena hujan yang pas lagi matahari terik. Nah, itu kan hal yang wajar ya, teman-teman. Nah, tapi banyak yang percaya kalau kejadian itu tuh ada makhluk gaib lagi melahirkan gitu. Kalau di daerah gua tuh, apa namanya, kalau hujan pas lagi matahari terik tuh biasanya ada hujan orang meninggal. Jadi hujannya tuh cuma sesaat doang gitu. Kayak ada yang orang meninggal nih, terus hujan. Nah, tapi cuma sebentar doang. Lanjut ke tahap yang ketiga ya, yaitu tahap positif. Di tahap ini tuh manusia mampu berpikir secara positif atau real atas dasar pengetahuan yang dikembangkan melalui pengamatan, percobaan, dan perbandingan. Nah, di tahap ini tuh manusia nggak mudah percaya nih guys, sebelum si manusia itu mengetahui kebenarannya. Jadi, manusia tuh baca dulu, terus cobain, terus ngebandingin dulu. Jadi, baru si manusia itu bisa percaya dan nggak mudah percaya lah pokoknya di tahap ini. Nah, selanjutnya ada hukum hierarki. Hukum hierarki ilmu pengetahuan. Nah, setelah menciptakan stok pengetahuan, Komte menyadari nih, tingkat perkembangan pemikiran manusia tuh dalam segala perilaku yang tergantung di dalamnya. Nah, begitu sering terjadi di dalam pemikiran manusia, sehingga kita menemukan tingkat pemikiran yang ilmiah. Pada saat yang sama juga, berpikir adalah melihat gejala atau realitas teologi. Selain ada hukum hierarki, ada juga hukum korelasi kegiatan praktis. Comte percaya bahwa ada hubungan alami antara pemikiran teologis dan militerisme, cara berpikir teologis yang mendorong lahirnya upaya untuk menjawab semua masalah dengan kekerasan. Itulah sebabnya kekuatan dan keuntungan selalu menjadi tujuan masyarakat primitif dalam hubungan satu sama lain. Nah, yang ketiga ada hukum korelasi emosi. Comte berpendapat bahwa emosi seperti simpati dan solidaritas adalah kekuatan yang dapat menyatukan individu dalam suatu masyarakat. Nah, ia juga percaya nih bahwa hubungan emosional antar individu tuh dapat menciptakan ikatan sosial yang kuat yang diperlukan untuk membangun masyarakat yang harmonis dengan memahami peran emosi dalam masyarakat. Jadi kita misalnya nih tinggal di suatu komplek. Nah, di dalam suatu komplek itu tetangga satu sama lain tuh saling memahami nih misalnya satu sama lain. Nah, itu tuh menurut komplek itu bisa menciptakan lingkungan sosial yang baik teman-teman di mana individu tuh saling mendukung dan berkontribusi pada kesejahteraan bersama. Yang terakhir ada teori statika sosial. Yang dimaksud di sini tuh statika sosial adalah teori tentang dasar-dasar masyarakat. Comte membagi sosiologi menjadi dua bagian kan, dengan posisi yang berbeda. Meskipun statika sosial merupakan bagian penting dari sosiologi, namun posisinya tuh kurang penting dibandingkan dinamika sosial. Tugas statistika sosial adalah mencari hukum-hukum, aksi, dan reaksi di berbagai bagian sistem sosial. Pada saat yang sama juga, dalam statistika sosial, kita mencari hukum tentang fenomena sosial yang terjadi pada saat yang bersamaan, guys. Ada doktrin dalam statistika tersebut, yaitu doktrin individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Nah, dengan memahami hukum-hukum sosial yang tadi udah gue sebutin, menurut Auguste Comte, masyarakat dapat mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Nah, gue bakal ngasih beberapa poin penting nih mengenai pandangan ini, yaitu pentingnya metode ilmiah. Sama nih, pentingnya metode ilmiah. Nah, Comte di sini tuh menekankan nih bahwa untuk mencapai kemajuan masyarakat harus beralih ke pendekatan ilmiah. Dengan menggunakan metode ilmiah, sosiologi dapat mengidentifikasi pola perilaku dan hubungan sosial mendasari masalah-masalah dalam masyarakat. Kedua, sosiologi sebagai ilmu utama. Comte melihat sosiologi itu sebagai ratu ilmu sosial gitu, yang memiliki peran penting dalam memahami dinamika masyarakat. Dengan memahami hukum-hukum sosial, sosiologi dapat memberikan wawasan yang diperlukan untuk
merumuskan kebijakan publik yang lebih baik. Nah, terus yang ketiga penerapan hukum-hukum sosial. Dengan memahami hukum-hukum sosial yang tadi udah gue sebutin, masyarakat dapat merumuskan tindakan yang lebih tepat ya, untuk mengatasi masalah seperti kemiskinan, pengangguran, dan diskriminasi. Hal ini tuh berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan stabilitas sosial. Pemikiran Komte menunjukkan bahwa pemahaman tentang hukum-hukum sosial adalah kunci mencapai kemajuan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Nah, dengan pendekatan ilmiah ini dan analisis mendalam ini, kita dapat menciptakan solusi yang efektif untuk masalah-masalah sosial yang kompleks. Nah, lalu di sini gue bakal ngasih contoh nih, nyata, contoh nyata di mana ilmu sosial tuh berhasil digunakan untuk mengatasi masalah-masalah kemasyarakatan, kayak program pengentasan kemiskinan dan inisiatif pendidikan yaitu yang pertama nih, ada pemberdayaan UMKM. Nah, program ini tuh bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan, penyediaan modal dan akses pasar. Nah, ini tuh contoh nyata yang terjadi di Indonesia, teman-teman. Yang kedua tuh ada PIP, yaitu program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan bantuan pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu. Nah, program ini tuh diharapkan dapat meningkatkan akses pendidikan dan mendorong anak-anak dari kelompok yang terpinggirkan untuk melanjutkan pendidikan. Jadi itu di sini PIP tuh kayak kalau di Jakarta kan sih kayak KJP ya, buat buat orang-orang yang membutuhkan tuh bisa tetap melanjutkan pendidikannya gitu. Nah, terus yang ketiga ada bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS yang dicanangkan oleh Kementerian PUPR. Nah, program ini tuh berhasil mengentaskan perumahan yang tidak layak huni sekitar 216 rumah menjadi layak huni, teman-teman. Nah, program apa dengan nah ini juga dengan partisipasi masyarakat yang aktif. Nah, program ini tuh menunjukkan bagaimana peran aktif masyarakat dan dapat meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kemiskinan. Jadi, dengan adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah tuh bisa meningkatkan kesejahteraan kesejahteraan masyarakat itu secara keseluruhan. Nah, jadi ilmu sosial ini tuh memiliki peran penting dalam memahami dan menyelesaikan masalah kemasyarakatan. Dengan pendekatan ilmiah dan analisis yang mendalam, ilmu sosial tidak hanya membantu menjelaskan fenomena, tapi juga memberikan solusi-solusi yang dapat meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat itu, teman-teman. Nah, oke. Udah semua nih materi-materi yang udah gue sampaikan. Nah, sebelum gue akhirin podcast ini, gue pengen sih ngajak kalian buat dengar menghargai pentingnya ilmu sosial dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, dari hal-hal kecil juga aja kayak kalian tuh melihat sadar akan terhadap isu-isu yang ada di daerah sekitar rumah kalian gitu. Nah, terus luangkan waktu kalian tuh buat baca berita, mengikuti diskusi atau mendengarkan cerita-cerita dari orang-orang di komunitas kalian. Nah, kalau kalian belum ada komunitas, kalian coba deh gabung komunitas atau kelompok yang ngebahas tentang masalah-masalah sosial dengan kalian menukar pikiran satu sama lain dan pengalaman. Kalian kan akan membantu menciptakan kesadaran yang kolektif dan mendorong perubahan-perubahan positif. Nah, terus juga kan zaman udah maju ya, udah canggih nih sekarang. Kalian juga gunain media sosial kalian dengan cara yang positif, dengan memanfaatkan platform tersebut untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat juga tentang isu-isu sosial. Dengan berbagi pengetahuan dan pengalaman, kalian dapat mempengaruhi orang lain buat peduli dan bertindak tuh, teman-teman. Jadi teman-teman kalian misalnya kalian nih nyebarin tentang isu-isu masalah yang ada di Indonesia, nah teman kalian kan lihat nih pasti ya, jadi kan kayak teman kalian tuh berpikir oh iya ini benar juga ya. Nah, kan jadi situ teman kalian tuh jadi berpikir buat buka matanya buat aware ke isu-isu yang terjadi di lingkungan Indonesia gitu. Jadi kesimpulannya adalah ilmu sosial bukan hanya untuk akademisi,
Ia juga penting, ia juga bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari. Dengan menghargai ilmu sosial dan berkontribusi pada penyelesaian masalah di masyarakat, kita semua dapat memainkan peran dalam menciptakan dunia yang lebih baik dan lebih adil. Mari bersama-sama menjadikan ilmu sosial sebagai panduan dalam tindakan kita sehari-hari. Oke guys, udah selesai nih, nggak terasa banget ya. Udah saya analisis yang gue sampaikan tentang ilmu sosial dalam masyarakat, masyarakat, masalah kemasyarakatan menurut Agus T. Komte. Kasih ya yang udah nonton dan dengerin video ini sampai selesai. Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see ya teman-teman.